Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Zulkifli Said di program acara MEK TV Edukasi. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu pemanfaatan aplikasi Canva untuk membuat sebuah desain. Umumnya kita membuat sebuah desain untuk menyampaikan sebuah informasi. Misalkan saja kita memiliki sebuah produk, tentu saja kita perlu membuat iklan dari produk yang kita miliki. Kita bisa mengimplementasikan desain dalam membuat sebuah produk. Tentu saja dalam desain yang kita buat terdapat informasi penting dari produk yang kita miliki yang membuat pembacanya tertarik untuk membeli produk tersebut. Pengguna tertarik untuk membeli produk salah satunya dipengaruhi oleh gambar dari produk yang ditampilkan pada iklan yang kita lihat. Begitupun juga misalkan saat kita ingin membuat sebuah event, berarti kita harus membuat iklan untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan yang akan kita laksanakan. Sehingga dengan begitu iklan yang kita sampaikan dapat dilihat oleh pengguna dan pengguna akan tertarik untuk menghadiri event yang akan kita laksanakan. Kita dapat mengimplementasikan desain iklan dalam sebuah model tertentu. Misalkan kita desain dalam bentuk poster, banner, logo, majalah, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak bentuk dari desain grafis yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan desain grafis saat ini mengalami perubahan yang sangat besar ya. Jadi umumnya desain dibuat pada sebuah objek fisik ya. Namun di era saat ini desain lebih banyak dibuat dalam sebuah bentuk digital, sehingga mudah didistribusikan ke media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Di materi kita kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar desain dan bagaimana mengimplementasikan pemahaman desain yang kita miliki menggunakan aplikasi Canva. Sebelumnya kita perlu mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada sebuah desain poster. Jadi yang pertama tentu saja poster yang kita buat harus menggunakan bahasa yang singkat dan padat. Jika menggunakan bahasa yang sangat banyak, tentu saja pembaca akan bingung apa inti informasi yang ingin disampaikan dari poster yang kita buat. Kemudian kita perlu juga memperhatikan terkait penggunaan bahasa yang menarik. Karena penggunaan bahasa ini mempengaruhi pembaca sehingga pembaca akan penasaran dan memiliki rasa ingin tahu untuk mengikuti kegiatan atau memiliki rasa penasaran terhadap produk yang kita jual. Kemudian kita menggunakan kalimat yang persuasif atau kalimat yang bersifat mengajak. Kemudian kalimat yang digunakan hendaklah berupa sebuah pernyataan.
terdapat kalimat yang menjelaskan informasi yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, harus terdapat gambar atau ilustrasi yang menekankan terkait informasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan tulisan atau kalimat poster disesuaikan dengan gambar yang akan digunakan. Nah, kita coba melihat gambar berikut. Nah, jika kita melihat gambar yang terdapat pada slide ini, kita sulit menangkap apa informasi yang terkandung pada gambar tersebut. Karena saking banyaknya kalimat yang ditampilkan dan pemilihan warna yang cukup mengganggu, yang sangat banyak, sehingga orang yang melihat gambar tersebut akan merasakan sensasi yang tidak baik, ya. Selain itu, pengguna juga sulit mencerna, ya, terkait apa pesan yang ingin disampaikan dari gambar tersebut. Nah, jika kita melihat di gambar ini merupakan sebuah contoh gambar yang kurang baik digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, kita bisa lihat juga untuk gambar berikutnya. Kita sulit menangkap apa sih inti dari informasi di gambar ini. Karena sangat banyak kalimat, sangat banyak kata, kemudian pemilihan gambar yang cukup mencolok, sehingga dengan melihat gambar ini tentu saja pengguna akan terganggu dan merasa tidak nyaman dengan gambar yang ada di slide. Sehingga dalam membuat sebuah desain tentunya kita perlu memperhatikan terkait kenyamanan seseorang yang akan melihat gambar yang akan kita tampilkan. Jika kita mengacu pada prinsip-prinsip desain grafis, tentu saja kita perlu memperhatikan beberapa faktor. Jadi faktor yang pertama adalah faktor kesatuan, atau yang kita sebut dengan unity. Jadi kesatuan adalah terkait bagaimana pemilihan warna, jenis font, dan ukuran font yang akan kita gunakan di dalam desain yang kita buat. Nah, jika kita mengacu pada gambar yang telah kita tampilkan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa di gambar tersebut belum memenuhi unsur dari unity ini, ya. Pertama, dari sisi pemilihan warnanya sangat banyak dan sangat mencolok. Kemudian ukuran fontnya sendiri sangat bervariasi, sehingga kita tidak bisa menangkap mana inti dari informasi yang ingin disampaikan pada gambar tersebut. Jadi umumnya inti informasi itu berada atau didefinisikan menggunakan ukuran font yang besar. Dan yang terakhir adalah pemilihan ukuran font. Dan pemilihan ukuran font juga kita harus memilih jenis font yang seragam, ya. Jika kita menggunakan banyak sekali jenis font dan dengan variasi ukuran yang bermacam-macam, tentu saja pengguna akan dibuat bingung dengan informasi yang sangat bervariasi. Dalam membuat desain, kita perlu memperhatikan titik fokus pengguna. Karena dengan mengacu pada titik fokus pengguna,
kita bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada pengguna yang melihat informasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor keseimbangan atau yang kita sebut dengan balance. Keseimbangan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Jadi yang dimaksud dengan keseimbangan itu adalah ukuran objek antara satu objek dengan objek yang lain. Kemudian yang ketiga adalah proporsional. Hendaknya sebuah desain itu proporsional. Mana yang kita definisikan dengan ukuran heading 1 misalkan ya. Mana jenis ukuran yang kita definisikan dengan heading 2, heading 3 dan seterusnya. Nah, kenapa dibuat demikian? Kenapa perlu diberikan porsi agar kita bisa mengetahui mana inti informasi yang ingin disampaikan berdasarkan pemberian porsi dari setiap informasi yang disajikan pada sebuah desain. Terus kemudian adalah penekanan atau yang kita sebut dengan emphasis. Dengan membuat penekanan pada desain yang kita miliki, maka kita bisa menonjolkan mana informasi yang menjadi prioritas dalam sebuah desain. Dengan membuat penekanan, pengguna akan fokus terhadap informasi inti yang ada di dalam desain yang kita miliki. Terus kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah irama atau menggunakan sebuah variasi unsur atau pola sehingga membuat desain kita menjadi menarik untuk dilihat oleh pengguna. Ini salah satu contoh faktor dari konsep dasar desain, yaitu keseimbangan. Nah, kita bisa lihat di sana setiap kotaknya itu memiliki ukuran yang simetris ya, antara satu objek dengan objek yang lain. Sehingga pengguna merasa nyaman dengan melihat desain yang ada pada gambar karena tersusun dan tertata secara rapi dengan ukuran yang seragam. Dan kita bisa melihat juga untuk pemilihan warnanya tidak begitu mencolok sehingga kita bisa fokus pada informasi yang ingin ditampilkan pada desain tersebut. Desain yang baik hendaklah dapat memberikan informasi secara cepat kepada orang yang melihat desain tersebut. Kemudian ini salah satu contoh terkait penggunaan prinsip dasar desain, yaitu penggunaan irama. Kita bisa lihat di sana ada unsur garis yang membentuk sebuah pola yang tersusun secara berulang-ulang dengan membentuk sebuah pola gelombang. Dari contoh pola tersebut kita bisa melihat sebuah keindahan ya. Karena faktor keindahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kenyamanan dari seseorang yang melihat sebuah desain. Kemudian di bagian bawah ada juga sebuah desain yang membentuk sebuah pola yang kita sebut dengan pola belah ketupat. Kita bisa melihat ada sebuah unsur yang estetik di sana ya, sehingga menarik perhatian pengguna untuk melihat
pola tersebut. Nah, kita bisa memanfaatkan konsep atau elemen-elemen dari desain grafis sehingga membuat desain yang akan kita buat menarik dan informasi yang ingin kita sampaikan kepada pengguna dapat tersalurkan dengan cepat. Nah, ini merupakan salah satu contoh desain poster yang berisi informasi terkait program Make TV Edukasi. Jadi terdapat beberapa kalimat yang disusun secara teratur sehingga pengguna bisa menangkap apa inti informasi yang ingin disampaikan pada poster tersebut. Jadi di sana ada unsur penekanan, ada unsur proporsional, ada unsur emphasize dan lain sebagainya ya. Nah, bisa kita lihat di sana di bagian paling atas ada tulisan Make TV Edukasi. Nah, dia memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan bagian-bagian yang lain. Karena yang ingin ditekankan pada gambar tersebut yaitu program Make TV Edukasi itu sendiri. Sehingga pengguna yang melihat bisa menangkap inti dari gambar tersebut adalah sebuah program acara, yaitu program acara TV, yaitu Make TV Edukasi. Kemudian di baris berikutnya berisi sebuah judul. Apa tema, apa topik yang ingin dibicarakan pada program TV tersebut, yaitu tentang kerentanan pada penggunaan weak password. Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, yaitu hari Jumat 20 Mei 2022. Di mana saja program tersebut ditayangkan, yaitu melalui live streaming Make TV dan mediakendari.com. Nah, kemudian di situ ada narasumber atau pembicara yang membawakan tema atau topik terkait kerentanan pada penggunaan weak password. Nah, contoh desain itu hendaklah dapat memberikan informasi yang jelas. Seperti contohnya adalah salah satu gambar yang kita lihat di slide tersebut. Nah, kemudian desain itu selain dapat kita buat dalam ukuran poster, dalam ukuran vertikal, kita juga bisa dapat membuatnya dalam ukuran horizontal. Nah, tentu saja desain itu sangat bergantung terhadap jenis ya, terhadap ukuran dari desain yang kita buat. Apakah menggunakan jenis ukuran vertikal ataukah menggunakan jenis ukuran horizontal. Jadi jika kita melihat pada ukuran vertikal, kita bisa melihat di sana bahwa fokus mata itu berada pada bagian paling atas dan turun ke bawah. Itu untuk ukuran desain yang vertikal. Sedangkan untuk ukuran desain yang horizontal, maka mata akan melihat ke sisi kiri, melihat dari sisi kiri ke kanan. Sehingga dalam penempatannya tentu saja kita harus memprioritaskan apa informasi yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu pada desain yang akan kita buat. Nah, di demo kali ini saya akan menggunakan aplikasi Canva untuk membuat sebuah desain yang sederhana. Jadi aplikasi Canva ini sendiri merupakan aplikasi yang free yang dapat digunakan di layanan internet. Jadi untuk menggunakan aplikasi Canva ini kita membutuhkan koneksi internet
dan tentu saja memiliki bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam melakukan desain. Jadi terdapat beberapa versi dari penggunaan aplikasi Canva ini. Jadi yang pertama ada Canva untuk lisensi free dan lisensi pro. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sana bahwa untuk penggunaan aplikasi Canva free itu kita memiliki akses ke beberapa fitur yang disediakan oleh Canva. Jadi kita memiliki 250.000 free template, kemudian 200.000 free foto, free graphic, free video, free font, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan penggunaan Canva Pro. Dengan menggunakan Canva Pro, kita memiliki akses lebih banyak ke fitur-fitur yang disediakan oleh Canva. Nah, misalkan kalau kita menggunakan yang versi free, kita hanya memiliki 250 template. Namun, jika kita menggunakan yang versi Pro, kita memiliki hingga 420.000 template yang siap untuk digunakan. Nah, salah satu yang paling penting dari poin-poin tersebut itu adalah ukuran storage ya, atau penyimpanan cloud yang disediakan oleh Canva. Untuk versi free kita hanya memiliki ukuran penyimpanan sebesar 5 GB. Sedangkan untuk yang versi premium kita memiliki ukuran penyimpanan sebesar 100 GB. Jadi jika kita memiliki desain yang sangat banyak dalam aktivitas kita sehari-hari, tentu saja kita perlu mempertimbangkan terkait penggunaan Canva versi Pro ya. Dengan jumlah elemen, template, dan komponen-komponen yang sangat banyak. Namun untuk proses pembelajaran itu sendiri, kita bisa menggunakan Canva dengan lisensi free. Oke, sebelum kita melanjutkan pada sesi demonstrasi, kita bisa melihat iklan ini terlebih dahulu. Mei 2022. Mari bersama kita bangun kota Kendari, rajut kebersamaan, satukan semangat untuk terus bekerja, berkarya, dan berdedikasi untuk mewujudkan Kendari sukses, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kembali lagi bersama saya Zulkifli Said di program acara Make TV Edukasi. Kali ini kita akan mendemonstrasikan terkait penggunaan aplikasi Canva untuk membuat sebuah desain grafis. Jadi terlebih dahulu silakan Anda buka google.com. Kemudian kita bisa menuliskan Canva. Jadi untuk penggunaan aplikasi Canva ini sendiri, Anda perlu memastikan bahwa Anda terhubung ke sebuah jaringan internet. Nah, kita klik canva.com. Nah, di sini nanti Anda akan diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Anda dapat login ke dalam aplikasi Canva ini menggunakan via Facebook, Google, atau melakukan registrasi secara manual menggunakan alamat email. Nah, di sini saya akan langsung mendemonstrasikan terkait penggunaan Canva. Jadi kita bisa lihat di fitur-fiturnya ini sangat banyak terdapat pilihan-pilihan ya. Ada template dengan berbagai ukuran. Misalkan saja di sini untuk penggunaan Instagram Story, Instagram Post, Facebook Post, Facebook Cover, YouTube Channel Art, dan lain sebagainya ya. Begitupun juga misalkan kita ingin membuat sebuah presentasi, membuat sebuah desain website, logo, dan lain sebagainya. Atau kita bisa menggunakan fitur pencarian. Misalkan di sini saya ingin mendesain sebuah poster ya. Misalkan mendesain sebuah poster. Nah, kita bisa menuliskan poster. Nanti kita akan diberikan beberapa pilihan.
Apakah kita ingin membuat sebuah movie poster, school poster, sebuah event, atau sebuah gambar, ya, sebuah poster dengan ukuran 42 kali 59,4 cm. Nah, misalkan saya menggunakan poster ini ya, saya klik, maka nanti Canva akan memberikan beberapa rekomendasi template yang ada. Nah, misalkan saja di sini kita bisa memilih beberapa pilihan template yang dapat kita gunakan. Namun di dalam pemilihannya itu sendiri terdapat beberapa template yang berbayar dan yang paid, ya, atau artinya kita perlu membayar untuk menggunakan template tersebut, atau kita perlu mengupgrade akun yang kita miliki dari versi free menjadi versi pro, sehingga dengan begitu kita bisa menggunakan template tersebut. Namun karena saat ini kita menggunakan versi free, artinya kita hanya dapat menggunakan template yang free, hanya template yang versi free saja. Nah, misalkan di sini saya akan memilih salah satu template yang akan saya gunakan. Misalkan ini, saya klik. Nah, nanti kita akan diberikan, ya, sebuah template beserta elemen-elemen yang digunakan pada template tersebut. Ya. Misalkan dalam hal ini, kita bisa lihat, di sana, ya. Kita bisa lihat di situ, kita bisa mengseleksi setiap objek yang ada pada template tersebut. Nah, kita bisa mengseleksi, dan kita bisa mengganti setiap tulisan yang terdapat pada Canva tersebut, ya. Misalkan di sini saya ingin mengedit, ya. Misalkan saya ingin membuat sebuah poster MacTV edukasi. Kita juga bisa mengganti gambar yang ada pada template tersebut, ya, menggunakan gambar yang kita persiapkan. Nah, misalkan di sini saya mengedit terlebih dahulu untuk akun Media Kendari. Kemudian saya mempersiapkan asetnya terlebih dahulu. Jadi saya bisa mengupload gambar yang ingin digunakan pada template yang akan kita pakai, ya. Misalkan di sini saya mengupload gambar. Misalkan saja di sini saya menggunakan sebuah gambar, ya. Misalkan seperti ini. Saya upload terlebih dahulu gambarnya. Kita sudah punya dua gambar di sini, ya. Misalkan saya ingin menggunakan gambar ini untuk digunakan di template yang kita gunakan saat ini, ya. Jadi kita bisa mengganti dengan cara mendrag, ya. Kita cukup mendrag gambar yang kita inginkan ke dalam template yang tersedia, sehingga dia akan mengganti gambar tersebut dengan gambar yang kita gunakan. Nah, saya juga bisa mengganti, misalkan saya ingin mengganti pola background yang ada saat ini, ya.
Jadi saya bisa menghapus, kemudian saya bisa mencari elemen yang lain. Nah, misalkan di sini saya menggunakan elemen seperti ini ya. Nah, kemudian di dalam elemen ini nanti kita bisa memasukkan sebuah gambar ya. Misalkan seperti ini saya tarik, maka secara otomatis dia akan mengisi pada frame yang ada pada gambar tersebut. Nah, kita bisa mengeksplorasi ya. Kita bisa mengeksplorasi imajinasi kita menggunakan aplikasi Canva ini sehingga kita bisa membuat sebuah desain yang menarik. Nah, hasil desain kita itu nanti akan tersimpan di dalam sebuah direktori ya. Direktori bernama project. Nah, jadi hasil desain kita nanti akan tersimpan di dalam direktori project ini ya. Nah, misalkan di sini ini juga salah satu contoh desain yang saya buat ya. Menggunakan template yang disediakan oleh Canva. Kemudian ucapan Hari Raya Idul Adha ya. Ini salah satu contoh desain yang saya buat menggunakan aplikasi Canva. Jadi dengan menggunakan aplikasi Canva ini kita sangat dimudahkan di dalam membuat sebuah desain. Kita tidak harus memiliki latar belakang desainer untuk membuat sebuah desain yang menarik. Karena dengan menggunakan Canva kita akan sangat dimudahkan, karena dengan Canva banyak sekali tersedia template-template atau komponen-komponen yang bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Sehingga dengan begitu kita bisa membuat sebuah desain yang menarik untuk didistribusikan ke akun sosial media yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa memindahkan objeknya ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita bisa merubah jenis ukuran tulisan menjadi ukuran yang kita inginkan dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita selesai membuat desain yang kita buat menggunakan Canva, kita bisa meng-save atau kita bisa mendownload desain yang kita buat melalui menu download. Maka file tersebut akan terdownload dan tersimpan di dalam perangkat komputer yang kita gunakan. Nah, saya klik. Nah, inilah file tersebut berhasil tersimpan di dalam komputer yang kita gunakan. Dan ini adalah salah satu contoh desain yang kita buat menggunakan aplikasi Canva. Nah, di sesi berikutnya nanti kita akan belajar terkait penggunaan aplikasi Canva ini secara lebih mendalam. Jadi terlebih dahulu kita perlu mengenali fitur-fitur yang disediakan oleh Canva. Dan pada sesi Mac TV edukasi berikutnya kita akan belajar secara lebih mendalam terkait bagaimana menggunakan elemen-elemen yang tersedia di Canva untuk membuat sebuah desain yang menarik. Misalkan saja kita membuat sebuah desain poster, desain iklan, desain banner tanpa memiliki latar belakang desain. Oke, saya cukupkan materi kita di Mac TV edukasi kali ini terkait konsep dasar desain dan pengenalan fitur yang terdapat di dalam Canva. Kita akan bertemu lagi pada program acara Mac TV edukasi berikutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.